Panas. Panas sekali. Sejuk sekali. Ini gara-gara kamu sendiri. Aku akan bertanggung jawab atas malam ini, tunggu aku. Jika semalam bukan mimpi. Minuman itu. Aku, Nona, memberi muka, mengajakmu keluar melihat dunia itu keberuntungan 8 kehidupanmu. Minum ini. Apa yang kamu lakukan? Tunggu saja. Yao Kexin. Aku tidak punya dendam denganmu, kenapa kamu memberiku obat? Obat apa? Aku tidak mengerti, pergi. Karena kamu tidak mengerti, baiklah aku lapor polisi. Bu, Lu Yanyan, kamu sudah besar. Nona besar memberimu makan dan minum. Mengajakmu keluar mengenal dunia. Kamu malah berbalik menuduh memfitnah Nona besar. Kamu tidak punya hati. Serigala tak tahu terima kasih. Aku akan memukulmu mati. Aku serigala tak tahu terima kasih. Bu, kamu adalah pembantu keluarga Yao, tapi kamu juga ibu kandungku. Kenapa setiap kali ada masalah, kamu tidak pernah bertanya padaku, tidak pernah percaya padaku? Berani membantah? Lihat, hari ini aku akan memukulmu mati. Kukira kamu wanita suci, tidak mau tidur dengan Lin Mao. Main dengan laki-laki sembarangan. Nona besar memberimu. Memperkenalkan orang penting, kamu tidak mau. Pergi main-main dengan laki-laki lain. Lu Yanyan, kenapa kamu begitu murahan? Hati-hati semua. Jangan sampai barang hadiah untuk Nyonya terbentur atau tergores. Kalian, Giok ini milik siapa? Iya, tentu saja milikku. Nyonya. Yang kau pegang di tangan adalah kepala. Tidak adalah pusaka, kekuasaan keluarga terkaya, Mo. Orang terkaya, Mo Xuanzhou. Apa tadi malam Lu Yanyan tidur dengannya? Oh iya. Ini semua dari Pak Mo, sedikit hadiah untuk Nyonya. Ini hanya hadiah kecil. Ya, suatu hari nanti, Pak Mo akan datang sendiri untuk melamar meminang Nyonya. Bu, pusaka itu sebenarnya milikku. Apa milikmu? Kau tidak lihat siapa dirimu? Kau hanya anak pembantu. Terlahir hina. Nona besar mau menerima barangmu. Itu adalah keberuntunganmu, Bu. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Hempet. Begini saja, Makfang aku mengambil satu pusaka dari Yanyan, aku akan memberinya sebuah pernikahan. Malam ini Yanyan, jangan sia-siakan niat baikku. Kau harus memanfaatkannya dengan baik, ya. Seorang anak manis, berani merebut pria dariku, tidak tahu diri, hanya aku yang berhak menjadi nyonya keluargamu. Anak manis, Nona besar memperkenalkan jodoh untukmu. Kau tidak bersyukur saja, sudah malah berani bilang tidak. Masuk ke dalam sana. Bu, lepaskan. Aku tidak mau pergi. Awas. Terima kasih. Apa yang menarik? Laki-laki seperti itu, bukan anak pembantu sepertimu yang bisa diimpikan. Butuh tisu? Tidak. Bos bukannya fobia terhadap wanita? Apakah wanita tadi adalah yang diramalkan oleh imam besar jodoh bos? Tapi ini tidak masuk akal. Bu, layani Tuan Lin dengan baik. Jika kau membuatnya marah, lihat bagaimana aku menghajarmu. Yan kecil. Ah. Kali ini kau berhasil kabur. Kali ini lihat kau mau lari kemana. Hei, Lin, kau melanggar hukum, lepaskan aku.
Ada bunga juga. Wanginya. Tanda ini. Malam ini jika kau bisa membuatku senang. Mungkin saja. Aku benar-benar akan menjadikanmu pembantu kecil ini sebagai istriku. Sayang kecil, malam ini aku harus menghabisimu. Apa tadi aku salah lihat? Bunga ular adalah tanda yang muncul setelah kawin dengan suku ular baru akan muncul, tapi orang malam itu jelas Yao Kexin. Xuanzhou. Wanita malam itu benar-benar kamu? Jika kamu berani membohongiku, Aku mengatakan yang sebenarnya. Nomor kamar malam itu adalah 703. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa memberitahumu detailnya. Tapi bicara di sini kurang nyaman. tidak perlu, aku percaya padamu. Untung aku sudah menyuruh orang menyelidiki lebih dulu, kalau tidak, ketahuan. Semua karena Lu Yanyan si manis ini hampir saja menggagalkan rencanaku. Yanyan ini pacar barumu? Kok aku ingat kemarin dan lusa pria di sisimu bukan dia? Aduh, hati-hati jangan sampai sakit. Aku tidak. Sayang, kamu bilang malam ini akan menari striptis untukku. Ayo, aku sudah tidak sabar. Bagaimana aku bisa mengira wanita itu adalah orang malam itu? Kukira dia wanita suci. Ternyata mau mendekati orang seperti tuanmu. Kau pikir kau siapa? Pantas rebut pria kesin, kau manis? Kau berani mengancamku? Kau sudah lapor polisi. Kalau Tuan Lin gak lepas, siap-siap masuk penjara. Ma, Jangan panggil Ma. Aku suruh kamu melayani Tuan Lin. Begini caramu melayani. Ma, aku anakmu. Kenapa kau nggak tanya aku? Apa aku diganggu malam ini? Kau bicara cuma soal melayani? Aku manusia, bukan budak. Berani membantah? Anak seperti kamu cuma bawa rugi. Selain Nona yang baik hati, memperkenalkanmu pada orang penting. Lelaki mana yang mau sama kamu? Nona, di matamu cuma ada Nona, dari kecil sampai besar. Kapan pernah peduli padaku? Di hatimu, aku ternyata begitu hina. Lalu, kenapa kau melahirkanku? Kadang aku curiga, apa aku ini anak kandungmu? Kau tahu apa? Itu karena Nona peduli pada kita. Kalau nggak kau bisa tinggal di villa mewah seperti ini? Tinggal di ruang bawah tanah villa, malah harus bersyukur? Karena kau begitu suka, kau saja tinggal, aku pergi. Kalau berani, pergi. Jangan pernah kembali. Mama Fang, apa yang dikatakan Lu Yanyan benar? Dia ternyata bukan anakmu? Bagaimana? Mungkin, gadis itu cuma ngomong ngawur. Aku rasa Nona begitu baik padanya. Dia berani melawan perintah Nona. Itu nggak tahu terima kasih. Mama Fang, kau paham? Kau tenang saja. Nanti setelah aku menikah ke keluargamu, aku akan bawa kamu juga. Dengan begitu, kau bisa terus melayaniku. Terima kasih, Nona. Benar-benar anjing yang baik. Tapi kau juga sudah tua. Nanti anakmu gantikan ibumu. Suruh Lu Yanyan terus melayaniku. Lu Yanyan, kau memang terlahir sebagai budak. Seumur hidup cuma layak diinjak olehku. Xiao Yan, jangan-jangan kau hamil? Nona Lu, ini kehamilan di dalam rahim. Sudah 1 bulan, tapi yang ada di perutmu bukan manusia, melainkan 2 butir telur. Pria malam itu, siapa sebenarnya dia? Atau, bukan manusia? Yanyan, cepat kembali ke kantor, hari ini ada direktur divisi baru yang akan menjabat, jangan sampai terlambat. Baik, saya tahu, segera kembali. Kalian dengar belum?
Sebenarnya kali ini Lu Yanyan akan naik jabatan menjadi direktur. Tidak disangka atasan langsung menunjuk orang baru. Yang ditunjuk itu adalah perusahaanmu, kita calon nyonya besar di bawah satu orang, di atas semua. Lu Yanyan tidak salah. Lu Yanyan sungguh malang. Setiap hari begadang mengerjakan proyek sudah berbulan-bulan. Tidak disangka ada yang merebutnya di tengah jalan. Semua, pekerjaan di tangan, hentikan sebentar, saya perkenalkan kepada kalian, Direktur Yao yang baru. Nyonya ternyata secantik ini, pantasan bos tertarik. Betul kan? Asisten Jiu sendiri yang mendampingi di perusahaan. Siapa yang tidak tahu? Bertemu asisten Jiu seperti bertemu CEO-mo. Ini artinya apa? Artinya CEO-mo menghargai nyonya. Menyayangi nyonya seperti biji mata. Nyonya, ini proyek terbaru, silakan lihat. Proyek tidak banyak, tapi menurut saya, orangnya masih terlalu banyak, karena saya sudah datang, juga sudah waktunya, mengurangi beberapa karyawan yang tidak berguna. Jam kerja tidak di tempat, suka sekali bermalas-malasan. Ya sudah, jangan bekerja. Mulai sekarang, toilet seluruh gedung. Semuanya menjadi tanggung jawabmu. Saya bekerja keras di MOS selama 5 tahun penuh. Membawa proyek yang tak terhitung jumlahnya. Kamu pikir dengan satu ucapanmu langsung memindahkan posisiku? Memang dengan apa lagi? Tentu saja dengan Direktur Yao, dia adalah calon istri presiden direktur. Betul. Nyonya menyuruhmu pergi, ya pergilah. Jangan banyak bicara. Kamu pikir MOS akan runtuh tanpamu? Ke depan dengan kepemimpinan Nyonya, departemen desain kita hanya akan semakin baik. Kata-katamu bagus. Mulai sekarang kamu menggantikan posisinya. Aku akan segera menjadi ketua baru grup kita. Ayah, kenapa dia tidak datang menyelamatkan Mama? Wanita jahat berani mengganggu Mama, setelah aku keluar pasti kumakan dia. Ini aroma anak kecil. Suku ular sudah ribuan tahun tidak ada anak kecil yang lahir. Tidak bisa, aku harus pergi melihat sendiri. Apa yang kamu lihat? Mulai sekarang aku adalah ketua grup, sedangkan kamu. Mulai sekarang toilet adalah rumahmu. Kamu seorang pembantu, aku menyuruhmu membersihkan toilet MOS itu sudah cukup menghargaimu. Sedangkan posisi lainnya, pantaskah kamu? Yao Kexin, jangan terlalu berlebihan. Ternyata pembantu rendahan. Juga tidak tahu, dia tidak tahu malu. Berani berdebat dengan nyonya. Ke depan nih, jangan datang ke kantor kita. Aku khawatir bau kotoran ini mengotori lantai kita. Satpam, buang pembersih bau ini ke toilet, di sanalah rumahnya. Hahaha. Lepaskan aku. Aku akan mengajukan arbitrase ke tenaga kerjaan. Yang imut ini ternyata hamil. Malam itu sebulan yang lalu. Benarkah itu Yao Kexin? Kakak, Papa, apa dia sudah kenali Mama? Apa kita akan punya Papa? Hore! Lama sekali baru nemuin Mama, bodoh sekali. Aroma bayinya ada di sini. Wanita malam itu adalah... Mau saling mengakui, Papa, aku Xiaobao, aku minta peluk. Kalau sudah punya Papa, nanti nggak ada yang ganggu kita lagi. Lambat banget. Papa goblok. Nona Lu, sebulan yang lalu, malam tanggal 12 Maret, kamu di mana? Jangan-jangan laki-laki itu adalah dia? Jadi, malam itu aku di Grand Hyatt. Direktur Yao, Kamu hamil? Aku tadinya ingin memberi kejutan nanti, tapi tidak menyangka secepat ini ketahuan. Xuanzhou, kita punya bayi. Sepertinya pria malam itu bukan dia. Apa yang sebenarnya aku harapkan? Segera atur rumah sakit swasta paling atas di bawah grup Mo lakukan pemeriksaan kehamilan menyeluruh untuk Nona Yao. Anak ini adalah harapan seluruh keluarga Mo, tidak boleh ada kesalahan. Begitu periksa kehamilan, pasti ketahuan. Aku sama sekali tidak pernah disentuh Mo Xuanzhou, dari mana ada anak. Xuanzhou, akhir-akhir ini mual parah. Benar-benar tidak tahan bau disinfektan di rumah sakit dan dokter bau disinfektan. Mungkin tunggu sebentar lagi. Kalau begitu tunggu. Kalau begitu urus dulu ahli gizi, perawat bayi,
Bidan semuanya diatur kartu ini tanpa batas untuk kamu habiskan waktu. Direktur Mo ini benar-benar akan memanjakan Direktur Yao sampai ke langit. Ya, nasib orang berbeda-beda. Direktur Yao memang beruntung anaknya laksana pangeran, sedangkan beberapa orang lahir imut anaknya ya, imut yang bapaknya tidak jelas. Anakku bukan imut. Mereka punya ayah. Orang itu dia. Aku dan kakak bukan KI kamu, wanita jahat, kembalikan ayah kami. Kai berani-beraninya menggoda Xuanzhou, lihat bagaimana aku merobekmu. Xuanzhou, aku keluar telepon sebentar. Ibu Fang, aku ingin kau lakukan sesuatu untukku. Bu, kenapa kamu tiba-tiba memanggilku pulang? Ada apa ya? Yanyan, ibu tahu kamu masih marah sama ibu. Tapi ibu juga demi kebaikanmu. Ayahmu pergi cepat. Selama ini ibu sendiri yang membesarkanmu. Takut kamu hidupnya susah. Ibu cuma ingin kamu menikah dengan orang kaya, biar enggak kelaparan dan kedinginan. Bu, aku ngantuk. Ya udah, ibu nggak bicara. Cepat minum susunya, biar tidurnya nyenyak. Mama, susunya bermasalah, jangan diminum. Kakak, kepalaku sakit banget. Aduh, anak kecil kenapa-napa Mo Jiu, pergi ke keluarga Yao. Kenapa nggak dihabisin? Bu, perutku nggak enak. Nggak enak juga harus habis, Yanyan. Itu susu yang ibu panaskan khusus buatmu. Kamu nggak mau minum. Apa masih marah sama ibu? Bu, perutku sakit banget. Bisa antar aku ke rumah sakit? Cengeng banget. Nggak enak ya tidur aja. Rumah sakit apaan? Ah, darah anakku. Anak pembantu yang imut, mau rebutan laki-laki sama aku, cari mati. Bu, tolong aku. Sayang, Mama salah, Mama minta maaf sama kalian. Mama, bertahanlah, ayah bodoh pasti datang. Kakak, apa kita mau mati? Xuanzhou, kalian kenapa datang? Napas bayinya sangat kacau. Kalau masih tidak ketemu, akan berbahaya. Tolong anakku. Aduh, Xuanzhou, perutku tiba-tiba sakit sekali. Ada apa? Perutku tidak enak banget tiba-tiba. Xuanzhou, bayinya tidak apa-apa kan? Apa mungkin aku salah merasakan? Benar juga, wanita yang bersamaku malam itu adalah Yao Kexin. Bayi itu hanya mungkin ada di perutnya. Jangan bergerak. Biarkan aku lihat. Jalang, meskipun kau hamil, lalu kenapa? Xuanzhou tetap saja hanya peduli padaku dan memperhatikanku. Sedangkan kau, hari ini, kau dan anak haram di perutmu pasti mati. Karena kau tidak apa-apa, aku pergi dulu. Ah, Ini adalah sihir suku ular. Pak Mo lantai licin, hati-hati. Tadi di sini hanya kamu seorang. Ya iya. Lalu ini bagaimana lagi? Ini. Nyawamu yang murah hilang ya hilang. Tapi kalau berani membuat keributan menghalangi jalan kekayaan Nona besar, lihat saja bagaimana aku menghajarmu. tidak bisa. Kalau dilihat Mo Xuanzhou, wanita itu ada di lemari, pasti curiga.
Nona, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Hanya pusing dan mual. Semua karena si kecil itu. Tuan Mo, tadi Anda bertanya kenapa ada darah? Sebenarnya aku tidak ingin bicara soal ini, karena aib keluarga tidak baik disebar. Tapi Nona sangat baik pada keluarga kami. Aku tidak bisa jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Bu Fang, sudahlah. Jangan bicara lagi. Nona, meski kamu baik hati, tidak bisa terus-terusan melindungi si kecil itu. Lu Yanyan adalah putriku. Dari kecil dia iri pada Nona. Kali ini, melihat Nona hamil, langsung menyiapkan obat aborsi, ingin membunuh bayi di perutnya. Aku hanya menegurnya. Dia lalu bunuh diri dengan memotong pergelangan tangan. Nah, takut diselidiki, dia malah kabur. Sudahlah, Bu Fang. Yanyan tidak sengaja. Dia hanya manja. Berani menggugurkan kandungan dan menyakiti orang? Masa tidak sengaja? Menurutku sudah direncanakan lama. Ini. Segera selidiki masalah ini sampai tuntas. Ya? Karena tidak enak badan, sebaiknya pergi ke rumah sakit. Sekalian lengkapi pemeriksaan kehamilan yang belum dilakukan kemarin. Pemeriksaan kehamilan? Itu pasti ketahuan total. Sebenarnya tidak perlu repot-repot. Susu panas yang dikirim Yanyan tadi. Aku cuma minum sedikit. Karena merasa tidak enak badan, aku berhenti minum. Xuanzhou, peluk aku. Mungkin perutku jadi tidak sakit. Karena tidak ada yang tidak nyaman di sana, maka jadwalkan pemeriksaan kehamilan nanti saja. Aku masih ada urusan. Aku kembali ke kantor dulu. Tidak bisa. Kalau begini terus, cepat atau lambat akan ketahuan. Aku harus segera mencari kesempatan untuk tidur dengannya. Hamil. Nona besar, apa yang ingin Anda lakukan? Minggu depan adalah ulang tahun perusahaan. Pasti dia akan pergi ke sana. Kau siapkan sedikit obat itu untukku. Kali ini aku harus mendapatkan dia. Tadi hampir saja si kecil ini mengacaukan rencanaku. Kau pergi, seret dia keluar untukku. Tidak mungkin. Tadi dia jelas ada di sini. Kau melepaskan si kecil itu. Bagus, Qin Fang, berani mengkhianatiku. Kau masih mau kerja atau tidak? Langit dan bumi menjadi saksi. Siapapun di dunia ini bisa mengkhianatimu, kecuali aku. Tidak mungkin. Aku tidak bohong padamu. Sungguh, si kecil itu tadi benar-benar ada di sini. Tapi aku tidak tahu bagaimana tiba-tiba. Cari untukku. Ibu, cepat lari. Kakak menghabiskan semua energi spiritualnya baru bisa memindahkanmu ke sini. Jangan sampai tertangkap oleh penyihir tua itu. Kenapa aku ada di sini, Yanyan? Lu Yanyan, kau si kecil. Keluarlah. Bayi, kalian harus bertahan. Ibu akan pergi ke rumah sakit sekarang. Pasti tidak akan membiarkan kalian kenapa-kenapa. Kupikir siapa? Itu yang tadi, anak pembantu yang berhati busuk itu. Sungguh, orang tak bisa dinilai dari penampilan. Berani-beraninya meracuni putra kecil kita, dan sekarang berani pura-pura jatuh di depan Anda. Benar-benar berani sekali. Kumohon, selamatkan bayiku. Ayah jelek, kamu benar-benar bodoh banget. Kamu pasti akan menyesal. Hicks, kakak, kamu tidak apa-apa? Kakak, kita tinggalkan ayah jelek ini. Kakak, obat dari perempuan jahat itu membuatku tidak enak badan. Apakah aku juga akan mati? Bos, bukankah Anda memiliki fobia terhadap wanita? Lagi pula perempuan ini licik, penuh dengan niat jahat. Diam, padahal perempuan ini menyakiti anak kecil. Tidak termaafkan, tapi kenapa aku tidak bisa membencinya? Ke rumah sakit. Kau suaminya? Aku. Kau tahu tidak, istrimu mengandung 2 telur? Kamu bilang apa? Aneh, mungkin tadi aku salah lihat, sampai ngira anak kecil itu telur. Gila. Kamu nggak salah lihat kok, lumrahnya orang biasa nggak bisa lihat wujud asli kami itu wajar. Maaf, Pak, aku yang salah lihat, tapi di perut istri Bapak, memang benar kembar laki perempuan, dan... Cukup urusannya nggak ada hubungan denganku. Aku sama anaknya juga nggak tertarik sama sekali. Ayah benar-benar nggak mau kita lagi. Enggak kan pasti kakak kehabisan energi spiritual, ayah jadi nggak bisa merasakan keberadaan kita, makanya dia bilang gitu. Pasti. Dokter, bayiku masih ada? Masih, untung kondisi tubuhmu bagus, cuma ada sedikit ancaman keguguran. Nanti disuntik penguat kandungan, sudah nggak apa-apa, kedepannya harus lebih hati-hati. Terima kasih.
Terima kasih, dokter. Tuan Mo, tunggu. Terima kasih untuk bantuan malam ini. Anu, bisakah Bapak merahasiakannya? Aku nggak mau orang tahu kalau bayi di perutku masih ada. Kalau Yao Kexin tahu bayinya masih ada, pasti dia akan bertindak lagi. Begitu khawatir dengan anakmu sendiri, tapi terhadap Yao Kexin kamu tega pada bayi dalam perutnya. Kenapa? Maksudmu mau memelihara anak haram untuk merebut posisi nanti? Kamu sendiri anak haram, keluarga kamu semua anak haram, ayah jahat. Aku nggak tahu, Tuan Mo, kenapa Bapak berpikir begitu tentang aku, tapi aku rasa ini seharusnya nggak ada hubungannya dengan Bapak. Betul, aku terhadapmu dan anakmu nggak tertarik sama sekali. Ah, Ini aroma ini. Sangat mirip aroma wanita itu malam itu. maaf, Pak Mo, saya tidak sengaja. Wanita malam itu. Apa benar itu Yao Kexin? Wah, kamu si manis. Ternyata sembunyi di sini menggoda Pak Mo. Nona, saya menemukan si manis Lu Yanyan. Si manis itu di rumah sakit, sedang bermesraan dengan Pak Mo. Bagaimana menurut Nona? Apakah perlu saya beri dia pelajaran? Bu Fang, Yanyan itu kan putrimu. Saya juga tidak tega melihatmu menyakitinya. Nona, saya... Cukup, urusan ini tidak perlu kau urus. Tunggu sampai hari perayaan ulang tahun, lihat bagaimana aku menghajar si manis ini. Direktur Yao, gaunmu ini adalah Haute Couture CR seharga 1 juta, kan? Astaga, dan sepatu ini juga edisi terbatas CR seharga 1 juta. Apa ini? Berlian merah muda di tangan Direktur Yao. Itu adalah Pak Mo yang membelinya langsung dengan 1 miliar. Yang membelinya dengan 1 miliar secara langsung. Kalian benar-benar. Rambut panjang, pikiran pendek, 1 miliar bagi Direktur Yao. Itu hanya uang receh. Tunggu sampai pangeran kecil lahir. Seluruh kerajaanmu, semua akan menjadi miliknya. Nyonya, benar, kan? Apa yang kau lihat? Meskipun kau lihat lagi, kau tetap hanya budak rendahan. Bahkan dibandingkan dengan istri orang terkaya, tidak sebanding dengan 1 jari pun. Lu Yanyan, pertunjukan malam ini baru saja dimulai. Bayi-bayi ibu tidak berguna, ya? Tapi kalian tenang saja, ibu pasti akan bekerja keras dan mencari uang untuk menghidupi kalian. Siapa bilang ibu tidak berguna? Ibu adalah yang terbaik di dunia. Ibu yang paling hebat. Aku sayang banget sama ibu. Itu tadi gerakan janin, kan? Tapi aku ingat baru 2 bulan, apa tidak terlalu cepat? Lambat sekali, cepat kerja. Aduh, sepatuku. Sepatu ini dipilihkan langsung oleh Suanzo untukku. Aku sangat suka. Ini bagaimana? Lu Yanyan, kamu ke sini. Kamu panggil dia untuk apa? Tidak takut dia? Seorang petugas kebersihan toilet mencemari udara di sini. Bau sekali. Ada apa? Sepatu Direktur Yao kotor. Kamu bersihkan untuknya. Kamu apa-apaan? Hari ini, jika tidak membersihkan sepatu Direktur Yao sampai bersih, pekerjaan kebersihanmu akan berakhir. Nanti, setelah kehilangan pekerjaan kebersihan, orang miskin sepertimu hanya bisa menangis tidur di jalan. Masih bengong apa? Lap? Sepertinya ini belum cukup. Lagi pula, orang sepertimu, makhluk yang lucu membersihkan sepatu nyonya. Hanya pantas membersihkan sambil berlutut. Kalian, terlalu keterlaluan. Ini kok bisa disebut perundungan? Yanyan, kami ini sedang mengajarkanmu cara hidup. Atau, kamu tidak ingin kerja di MOS lagi? Kalau begitu, sekarang aku akan minta HR memecatmu. Lu Yanyan, kamu seumur hidupmu hanya pantas diinjak-injak olehku selamanya, jangan berharap bisa bangkit. Bos Mo ini adalah anak perusahaan ringkasan tahun ini. Silakan diperiksa. Sakit sekali. Lepaskan. Aduh, Yanyan, tadi aku tidak sengaja menginjak kakimu. Tidak sakit, kan? Sakit pun dia harus tahan. Anda terlalu baik hati. Dia hanya tukang bersih-bersih kotor, bahkan sepatu pun tidak bisa dibersihkan. Apa gunanya dia? Intinya suruh aku lihat. Harusnya suruh dia jilat bersih. Suruh kamu jilat, tidak dengar, jilat. Ah, sudahlah. Masalah kecil seperti ini aku tidak mau mempermasalahkannya lagi. Hanya saja, Yanyan yang datang malam ini semuanya adalah orang-orang berpengaruh. Kamu biasanya di rumah ceroboh. mencuri kecil-kecilan aku bisa tidak mempermasalahkannya. Tapi kalau di sini kamu menyinggung orang, aku tidak bisa melindungimu lagi. Mencuri kecil-kecilan.
Tidak kelihatan Lu Yanyan adalah orang seperti itu, apa susahnya? Seperti dia yang genit dan hamil di luar nikah. Masa depannya tidak akan bagus. Kalian ngomong sembarangan. Mau marah? Kamu, Giokku hilang. Itu pemberian Xuanzhou tanda cinta. Yanyan, jangan-jangan kamu yang mengambil. Lu Yanyan, ternyata tadi hanya kamu yang menyentuh Direktur Yao, pasti kamu yang mencuri. aku tidak. Memang aku miskin tapi aku punya tangan dan kaki bisa cari uang, masa iya aku mencuri? Yanyan, sebenarnya kamu tidak perlu begini. Kalau butuh uang, bilang saja padaku. Asalkan kamu kembalikan giokku. Apakah ini cukup? Aku tidak mengambil giok, berapa kali harus aku bilang? Membersihkan sepatu, kehilangan giok Yao Kexin. Semua ini sengaja kamu atur benar, kan? Yanyan, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu tahu giok itu sangat penting bagiku. Kembalikan, ya? Ngapain buang waktu sama orang seperti dia? Lebih baik digeledah saja, kalian pegang dia. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Giokku. Lu Yanyan, kamu habis. Bukan, aku tidak mencuri. Bukan aku, tidak, giok. Ini kenapa sama dengan yang Yao Kexin rebut dari tanganku, mirip sekali? Mungkin pria malam itu adalah dia. Yao Kexin adalah gadungan. Ada apa? Pak Mo giok ini adalah malam itu. Kamu di Hotel Juniwe cukup. Yanyan, aku tahu kamu tidak mau mengganti rugi kerugian giok ini. Tapi kamu tidak bisa untuk menghindari tanggung jawab mencari alasan seperti ini. Masa jangan bilang wanita malam itu sebenarnya adalah kamu aku. Cih, seorang tukang bersih-bersih kotor mencuri tanda cinta. Direktur Yao lalu mengira dirinya bisa berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Dia benar-benar mengira Tuan Mo dengannya memiliki IQ yang sama. Giok itu bukan aku yang mengambil. Aku juga tidak tahu bagaimana. Bisa tiba-tiba ada di sakumu. Kamu pikir, siapa yang akan percaya alasan yang begitu konyol? Pencuri tak tahu malu sepertimu pantas di penjara seumur hidup. Tidak, aku benar-benar tidak, dan giok ini adalah milikmu. Lu Yanyan, dari mana kamu punya keberanian berpikir bahwa giok ini mirip dengan barang murahanmu itu? Jangan bilang kamu pikir, pria yang tidur denganmu malam itu adalah Mo Xuanzhou. Kamu lihat saja dirimu apa? Apa kamu pantas? Sejujurnya, pria malam itu bukan Mo Xuanzhou juga bukan Lin Mao, melainkan seorang yang busuk dan bau pengemis kotor. Tidak mungkin kamu bohong. Perutku sakit sekali. Kamu tidak apa-apa? Xuanzhou. Yanyan bilang, dia sengaja mencuri tanda cinta, kita ingin menghancurkannya di depanku. Dia juga bilang, akan merebutmu dariku. Aku tidak. Yao Kexin, jelas kamu yang memfitnah membalikan hitam putih. Orang. Bawa pergi. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Kenapa kalian menangkapku? Yao Kexin. Semua ini jelas adalah kamu yang mengarang. Bikin aku marah. Kalian penjahat besar dan ayah yang bodoh. Malahan membantu wanita jahat menggertak mamahu. Aku tidak mau ayah lagi. Perasaan berdebar itu datang lagi. Tunggu. Karena ini masih diragukan, kalau begitu, periksa CCTV Mojiu. Ya, Xuanzhou ini agak berlebihan, kan? Bukankah kau bilang giok ini sangat penting bagimu? Kalau begitu, lebih baik kita usut sampai tuntas. Untunglah papa bodoh tidak terlalu bodoh. Aku maafkan kamu untuk saat ini. Aku iri pada Lu Yanyan. Sundal itu cantik, jadi sengaja meletakkan giok itu padanya. Tuan Mo Nyonya, Mo, aku tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi. Ternyata bukan Lu Yanyan. Dia seorang pembersih. Bagaimana dia berpikir menggunakan benda penting? Benda penting itu untuk menjebak Lu Yanyan? Mungkin ada yang sengaja mengarahkannya? Kamu lucu sekali. Hampir karena dirimu aku salah menuduh Yanyan. Maaf, Yanyan. Tadi aku salah paham padamu. Tidak perlu pura-pura baik. Siapa yang melakukan ini? Kau dan aku sama-sama tahu. Memangnya aku, kenapa? Berani merayu pria milikku, Yao Kexin? Aku akan melakukan apa saja untuk menghancurkan namamu.
Xuanzhou, aku bersulang untukmu dan juga untuk kejayaan tak terbatas keluargamu. Kau yang imut ini. Yao Kexin juga tidak seperti tampilan polos, dan tak bersalah di permukaan, sepertinya harus cari kesempatan untuk menyelidiki dengan baik. Apa dia tahu? Tidak mungkin obat itu harusnya langsung larut dalam air. Kamu hamil, sebaiknya jangan minum alkohol. Ini jus anggur. Kalau tidak, coba cium. Xuanzhou, cangkir ini untuk takdir malam itu. Yang ini, untuk kita bayi yang akan segera lahir. 3 cangkir obat ajaib diminum. Aku tidak percaya, malam ini kamu masih tidak menyentuhku. Kenapa tidak ada reaksi? Asisten Jiu, apakah Xuanzhou punya toleransi alkohol yang sangat baik? Tentu bahkan alkohol sekalipun bahkan racun bos, juga kebal terhadap semua racun, lagi pula dia adalah. Tidak bisa, jika kulewatkan kesempatan ini akan sulit mencari kesempatan lain. Xuanzhou, kepalaku sakit sekali. Bisakah kamu membantuku ke kamar untuk istirahat? Istirahatlah yang baik. Xuanzhou, aku sangat merindukanmu. Apa kamu tidak merindukanku? Jangan macam-macam. Kamu hamil, istirahat yang cukup, kalau ada apa-apa, telepon aku. Dia lebih suka menyentuh itu yang imut daripada menyentuhku. Sial, aku juga minum anggur itu, panas sekali. Aneh bukankah Kak Jiu bilang bos ada di sini? Jangan seperti ini. Ini jelas ada reaksi. Mo Xuanzhou, pura-pura jadi pria baik, pergi pun tetap kembali padaku. Malam ini, aku harus mengandung anakmu. Kau bilang Moki datang? Ya, bos sepertinya dia imam besar. Apa yang mereka temukan di sana? Sengaja menyuruh Moki untuk memberitahu kamu. Saya tahu. Oh ya. Carilah kesempatan untuk memeriksa rekaman CCTV Juniwe malam itu. Apa Anda curiga? Tolong. Mau apa kamu? Apa? Tentu saja bikin sayang kecil ini viral di seluruh internet. Nanti semua orang akan tahu kamu itu mainan yang sudah habis. Lihat saja bagaimana kamu masih bisa menggoda lelaki. Tolong. Aku biarkan kamu teriak. Teruslah teriak. Lu Yanyan kali lalu kamu kabur, sayang. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Sialan, siapa yang berani mengganggu urusanku? Direktur Mo, kenapa Anda? Bunga ular wanita malam itu dia. Tuan Mo, wanita seperti ini yang sudah kubuang, apa kau tidak jijik menyentuhnya? Pergi. Tuan Mo, jangan seperti ini. Bunga ular itu hilang. Mustahil. Apa benar aku sudah tua? Pandanganku kabur? Ayo pergi. Terima kasih. Aromanya mirip dengan aroma malam itu di ingatanku, membuatku tak tahan untuk. Tuan Mo, Anda sudah punya tunangan, harap jaga diri. Kau tidak mengira aku akan tertarik padamu kan? Tentu tidak. Tunggu. Tadi di ruang pesta. Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Malam itu kau juga di Grand Hyatt? Di kamar yang mana? Aku. Apa mereka akan mengaku? Sayang akhirnya menunggu saat ini. Dia di 67. Dengan seorang pengemis bau yang penuh penyakit Tuan Mo, sudah kubilang, gadis ini sangat kotor. Jika aku jadi Anda akan menjauh darinya. Kau bohong. Apa aku bohong? Periksa saja. Jika palsu kau berani bilang siapa pria malam itu?
Aku tidak tahu. Apa kau masih berharap Tuan Mo menyelamatkanmu? Seperti dirimu wanita kotor yang genit, bahkan jika kumainkan sampai mati Tuan Mo tidak akan berkedip pun. Ah. Tuan Mo, ada apa lagi? Keluar. Jika kulihat kau memaksa wanita lagi, aku akan menghabisimu. Tuan Mo, meskipun aku tidak tahu siapa pria malam itu. Tapi aku juga bukan wanita yang genit dan liar yang bisa dimain-mainkan seenaknya. Baru saja aku melihat bunga ular untuk kedua kalinya, seharusnya bukan karena kabur, mungkin masalah ini Pendeta Agung mungkin punya petunjuk. Kenapa Moki belum datang? Ini kamar istirahat Yao Kexin. Kenapa aku di sini? Merasakan kehadiran Moki? Mungkinkah? Xuanzhou, tadi waktunya agak singkat. Kita coba sekali lagi, ya? Xuanzu. Ini Nyonya. Celaka. Semua berantakan. Bagaimana aku bisa menyentuh Nyonya? Kalau bos tahu, pasti akan membunuhku. Xuanzhou, kamu tidak mau lagi? Tapi tadi, kamu jelas suka sekali. Kenapa? Mau aku yang memulai? Jangan sentuh aku bukan. Bukan apa? Kamu mau bilang kamu bukan Mo Xuanzhou? Lalu tadi siapa yang tidur denganku? Mo Xuanzhou, malam ini aku pasti akan hamil anakmu. Bos, sudah ketemu. Rekaman CCTV malam itu di Junyue sudah ketemu. Wanita malam itu. Dia. Dari rekaman CCTV malam itu memang Nona Yao masuk ke kamar Anda. Sepertinya wanita malam itu adalah Yao Kexin. Apa yang sebenarnya aku ragukan? Tadi malam bukan mimpi. Aku benar-benar tidur dengan Nyonya. Xuanzhou, malam itu kau buat Lu Yanyan, si cantik itu hamil. Kau bilang, kali ini apakah aku juga bisa mengandung anakmu? Nyonya. Dia memalsukan wanita malam itu. Ini. Peluk aku. Aku sangat suka padamu. Karena kau sudah jadi wanitaku, aku pasti akan melindungimu. Karena sudah begini, lebih baik kita lanjutkan saja. Biarkan dia mengira yang tadi malam adalah Wang. Adapun kejadian malam itu, aku anggap tidak tahu apa-apa. Moki. Bos, Jiu, Mas Jiu. lihat mukamu, penuh rasa bersalah. Ada apa? Semalam pergi kemana main? Kami sampai repot mencarimu. Hei, kau ini jangan-jangan tersesat, ya? Ya, iya. Sudah pandai berbohong rupanya. Bekas ciuman di lehermu merah sekali. Aku lihat kau pergi cari betina kecil mana, ya? Sudahlah. Bilang, apa yang sebenarnya dikatakan Pendeta Agung? Apakah ada hubungannya dengan bunga ular? Bagaimana bos tahu? Imam besar menyuruh saya menyampaikan rahasia bunga ular. Tidak. Jika masalah ini dibicarakan, bos akan segera tahu. Nyonya itu palsu. Nanti bos pasti tidak akan memaafkannya. Tetapi meskipun tidak dibicarakan, Tidak akan bisa disembunyikan lama. kenapa? Lapor, bos. Benar, ada hubungannya dengan bunga ular. Imam besar pernah berkata setiap yang sudah kawin pada betina pasti ada bunga ular. Jika tidak ada maka dia pasti bukan betina yang Anda cari. Anda? Jadi dia tidak mungkin wanita malam itu. Sebenarnya imam besar mengatakan bunga ular begitu ditanam tidak akan hilang. Tapi hanya saat seseorang. Sedang emosi baru akan terlihat. Tapi itu tidak perlu dikatakan. Itu saja. Dan lagi imam besar secara khusus mengatakan Nyonya mengandung putra mahkota satu-satunya dari bangsa ular kita. Dia menyuruh Anda agar merawat dia dan bayinya dengan baik. Dia, karena Nyonya mengandung putra mahkota tentu saja harus mengerahkan seluruh kekuatan klan untuk merawatnya dengan baik. Nyonya, saya sudah berusaha maksimal. Nona Yao, seperti yang Anda duga di pihak bosmu benar-benar datang meminta rekaman CCTV, yang sekarang dia dapatkan adalah palsu. Untung saya sudah siap dari awal. Katanya Mo Xuanzhou tidak tertarik pada wanita, dingin dan berpantang. Tapi tadi malam sama sekali tidak seperti itu. Di sini mungkin sudah hamil.
Tapi untuk berjaga-jaga masih harus cari kesempatan untuk 2 kali lagi. Kenapa tidak ketuk pintu? Kamu datang? Pura-pura jadi pria baik? Terakhir kali kamu padaku tapi tidak bisa berhenti. Kan? Terakhir kali. Ya kamu tidak ingat? Malam itu kamu sangat antusias padaku. Kamu bahkan memanggilku sayang. Malam itu di Junyue. Aku terkena racun cinta, jadi aku melampiaskannya tanpa kontrol. Rasa yang pernah ku coba, mana mungkin lupa. Mo Xuanzhou, apa maksudmu? Apakah aku begitu menjijikkan bagimu? Bukan menjijikkan, tapi rasa jijik secara fisiologis. Padahal wanita di rekaman itu adalah dia, tapi aku padanya tidak tertarik sama sekali. Tubuh tidak bisa bohong, kecuali rekaman itu palsu. Sekarang tidak berpura-pura lagi. Apa pria baik-baik, bukankah semua menggunakan pikiran di bawah pinggang? Hanya ini? Aroma bayi sangat samar. Dan selama ini Yao Kexin selalu menolak pemeriksaan kehamilan. Apakah wanita hamil itu bukan dia? Hei kamu pelan-pelan, Xuanzhou. Kamu mau membawaku kemana? Jangan-jangan mau nostalgia, mau main hotel play, ya? Kamu membawaku ke sini untuk apa? Bukankah kamu selalu bilang perut tidak nyaman? Kalau begitu, sebaiknya lakukan pemeriksaan kehamilan menyeluruh. Pemeriksaan kehamilan? Kalau periksa sekarang, pasti ketahuan semua. Aku tidak mau. Kamu bisa tidak mau. Tapi aku juga akan mencabut semua kemudahan yang sudah kuberikan, termasuk posisi Nyonya Mo di masa depan. Presdirmo hasil, pemeriksaan kehamilan sudah keluar. Xuanzhou, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Aku. Menyembunyikan apa dariku? Apa? Aku baru tidur dengannya 1 malam. Kalau dihitung, waktunya belum sampai 2 minggu. Sudah ketahuan hamil. Apa aku punya bakat istimewa? Mudah hamil sejak lahir? Enggak. Tidak apa-apa. Aku hanya perut tidak enak. Aku takut periksa terus. Untung bayinya tidak apa-apa. Janin kali ini dengan yang sebelumnya, rasa yang kudapat berbeda. Apa indraku mati lagi? Karena tidak enak badan, sebaiknya istirahat di rumah untuk menjaga kehamilan. Aku tahu. Tentu aku harus menjaganya dengan baik. Ini adalah cucu sulung keluargamu. Dia baik. Aku baru baik. Nyonya. Siapa kamu? Nyonya, aku Moki. Selama ini, Kak Jiu tidak ada, aku akan menggantikannya, bekerja di samping bos. Apa yang kamu butuhkan, silakan perintahkan aku. Baik. Menjauh dariku. Jelek sekali. Direktur Yao hari ini kenapa ada waktu datang ke kantor? Masih panggil direktur, panggil nyonya. Lucu sekali. Berani-beraninya datang ke kantor. Bagaimana bisa? Anak haram itu ternyata belum mati. Apa yang kamu lakukan? Aku ingat perutmu ini baru 3 bulan kan? Tapi besarnya sudah seperti mau melahirkan Lu Yanyan. Aku pikir kamu suci banget, ternyata kamu cuma yang sudah dirusak orang si manis. Tidak. Tidak. Lalu bagaimana menjelaskan perutmu ini? Kadang perbedaan antara manusia sangat besar. Anakku lahir adalah putra mahkotamu. Sedangkan si manismu meskipun lahir akan sama sepertimu manis. Yao Kexin, kau bisa bilang apa saja tentangku, tapi kau tidak boleh bicara seperti itu tentang anakku. Aku sudah sesuai permintaanmu bekerja sebagai cleaning service di sini. Kenapa kau masih tidak mau melepaskan kami? Siapa suruh anakmu mungkin saja anak dari Mo Xuanzhou? Meski hanya 1 dari 10.000 kemungkinan aku tidak akan membiarkan anak haram ini lahir menghalangi jalanku menuju kekayaan Yanyan. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Ini kan aku peduli padamu. Lagi pula perutmu ini 3 bulan sudah besar tidak normal. Jangan-jangan mengandung semacam monster. Monster. Benar juga, aku belum pernah lihat perut, siapapun 3 bulan bisa sebesar ini. Sangat aneh. Entah tidur dengan laki-laki kotor apa, sampai mengandung barang menjijikan seperti ini bukan? Bayiku tidak menjijikkan, apalagi janin monster. Iya, kalianlah monster keluarga kalian semua monster bayi ini ular adalah bangsa ular yang mulia. Yanyan, aku tahu kau tidak tega dan tidak mau mengaku. Tapi semua orang sudah lihat kandunganmu ini memang bermasalah. Iya. Anakku ada masalah, atau tidak, bukan urusanmu jangan kau pusingkan. Berhenti. Selama kau bekerja di sini maka anak haram di perutmu ada hubungannya dengan kami semua. Siapa tahu dia pembawa sial, apa tidak akan mencelakakan semua orang?
Kalau begitu sebaiknya kita akhiri sekarang. Mana mungkin? Ini benar-benar aneh. Sayang, tadi itu kalian? Iya, Mami, kekuatan spiritual kakak pulih kakak. Kakak perempuan jahat itu memanggil kita monster dan mengganggu Mami cepat beri dia pelajaran. Seorang bajingan kecil yang belum lahir bisa berbuat onar. Kalian, pegang dia untukku. Semua sayang kecil. Lu Yanyan, kau gunakan sihir apa sebenarnya? Berhenti, cepat berhenti. Seru sekali. Kakak, kau hebat. Sayang, apapun kalian Mami akan selalu mencintai kalian. Mami, aku juga sangat mencintaimu. Mami, meskipun tidak ada ayah bodoh, aku akan melindungimu. Lu, Yanyan, kau, si manis kecil. Aku ingin kau dan bajingan di perutmu. Semua mati. Seseorang, tolong. Siapa yang pegang si manis kecil ini untukku? Aku akan beri dia 1 juta segera setelah ini selesai. Aku jamin kalian naik jabatan dan gaji dan berdiri kokoh di keluarga. Mau? Lepaskan aku. Apa yang kalian mau? Apa? Tentu saja menyingkirkan ancaman. Menyingkirkan bajingan ini. Kakak, cepat gunakan sihir, kakak. Ini karena kekuatan spiritualku diblokir, kami akan lahir. Raja, waktu itu, bocah Moki, tidak lupa, menyampaikan untukku rahasia bunga ular, kan? Dia sudah bilang, namun... Pertanda dari langit. Ini adalah yang mulia pangeran akan segera lahir. Masa kehamilan ular pendek, anak biasa bisa lahir dalam 2 bulan, anak bangsawan 3 bulan raja. Keturunan bangsa ular kita akhirnya bisa dilanjutkan. Raja pergi Hei ini pertama kalinya melihat raja begitu tidak sabar. Tidak heran, itu kan putra mahkota. Ini tidak hanya putra mahkota tapi juga putri mahkota. Raja, jangan lari, Anda melahirkan kembar lo. Yang bisa membuat keributan sebesar itu pasti anak bangsawan, bukan anak saya dan istri. Jika raja sekarang pergi, tepat waktu menemukan yang melahirkan, bukan istri, maka semua rencana istri akan sia-sia. Mobil bos, mobilnya rusak. Saya akan telepon orang untuk menjemput Anda. Semakin lama menunda, semakin menguntungkan istri, membereskan semuanya. Sudah lama di dunia manusia, bagaimana lupa, raja bisa teleportasi, tidak baik. Raja pergi sekarang, bukankah akan tepat bertemu kelahiran anak bangsawan? Rahasia istri itu, bukankah akan terbongkar total? Aduh, anak haram itu akan lahir. Kenapa pada diam saja? Tahan dia. Itu janin jahat. Itu monster. Jangan biarkan dia lahir dengan selamat. Bayi Yao Kexin tidak bersalah. Aku mohon, jangan sakiti anakku. Mana bisa disebut menyakiti? Ini menyelamatkanmu. Yan, kau yang tidak tahu malu. Tidur dengan orang yang seharusnya tidak. Mengandung anak yang seharusnya tidak. Ini takdirmu, matilah. Sialan, lihat itu apa? Telur? Lu Yanyan melahirkan 2 telur? Sepertinya Direktur Yao benar. Dia benar-benar melahirkan 2 monster. Bayi, tidak peduli janin jahat ini, apakah itu benih Mo Xuanzhou atau bukan, tidak seharusnya hidup di dunia ini. Jangan. Berhenti. Papa, sini. Xuanzhou, bagaimana kamu bisa datang hari ini? Aku perutku. Bukankah dikatakan, apakah yang dikandung Lu Yanyan adalah janin jahat? Lihat dia, ini yang benar. Pencuri berteriak menangkap pencuri. Kalau perutnya tidak bermasalah, aku bisa jungkir balik dan makan tai. Xuanzhou, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar dari awal sampai akhir hanya memiliki satu pria, yaitu kamu. Anak ini aku juga tidak tahu kenapa begini. Memang benar, itu adalah aura ras ular. Waktu kehamilan ras ular selalu lebih pendek dari manusia.
Jadi yang menyebabkan fenomena langit dan bumi hari ini apakah itu anak dalam kandungannya? Xuanzhou, aku perutku sangat sakit. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Membuatku marah. Aku tidak mau lagi ayah busuk yang buta mata dan buta hati. Aku sudah bilang ayah itu bodoh. Sudahlah, paling nanti kita cari ayah baru untuk ibu. Kakak benar, Nian-Nian ingin ganti ayah. Aneh. Perasaan jantung berdebar itu datang lagi, mungkinkah? Aduh, sakit banget. Xuanzhou, sepertinya aku mau melahirkan. Dorong, dorong. Bentar lagi keluar. Dia nangis. Untung bukan monster. Selamat, selamat, anak laki-laki. Anakku sayang. Dia nantinya adalah putra sulung keluargamu. Lu Yanyan, kamu mau bersaing dengan apa? Xuanzhou, kamu mau gendong bayinya? Anak ini memang ada aroma suku ular. Tapi, bayi ini tidak punya kekuatan spiritual, sama sekali tidak mungkin, menyebabkan kejadian alam yang besar seperti ini, apalagi wajah ini, bagaimanapun dilihat. Tidak seperti keturunanku, Mo Xuanzhou. Xuanzhou, Aku keluar sebentar, kamu istirahat saja. Kamu juga menganggap anak itu adalah anakku? Tentu saja. Bukankah Anda sudah periksa kamera? Dan anak itu benar-benar adalah anak suku ular kita. Kamu benar. Tapi anak suku ular belum tentu adalah aku. Anak Mo Xuanzhou. Moki. Bos, muka aku kotor? Kenapa aku merasa anak itu, sangat mirip denganmu? Tenang saja. Aku hanya bercanda. Bangun. Imam besar pernah berkata, anak ular biasa, lahir langsung jadi bayi, sedangkan anak bangsawan lahir dalam bentuk telur. Aku curiga, Anda curiga, anak itu bukan milik Anda. Aku ingat ada rumput ekor ular di klan. Bisa untuk tes DNA Moki. Kamu sekarang pulang ke klan sebentar. Baik. Ingat, jangan sampai rumput ekor ular terkena darah orang lain. Kalau tidak, semua usaha akan sia-sia. Aneh, Raja minta rumput ekor ular. Apa mungkin dia curiga putra mahkota kecil dan putri mahkota kecil bukan anaknya? Tidak bisa. Aku turun gunung sendiri saja untuk mencari tahu. Ini benar-benar anakku dan Mo Xuanzhou. Kenapa jelek banget? Xuanzhou, lihat. Anak kita lucu sekali. Kamu mau memeluknya? Sayang, ini ayah sangat sayang sama kamu. Anak-anak di klan menangis melihatku itu wajar. Hanya saja, jika ini anakku, pasti tidak akan asing dengan aroma tubuhku. Kecuali dia bukan anakku. Bos, ini aku. Masuk. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Nyonya, saya sudah berusaha maksimal. Ini. Xuanzhou, apa kamu curiga anak ini bukan milikmu? Tapi malam itu kita. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Nyonya saya adalah pengasuh bayi andalan nasional. Nyonya saya ahli gizi top nasional. Saya guru pendidikan anak usia dini. Saya terapis pemulihan pasca melahirkan. Nyonya kami berdedikasi melayani Anda dan Tuan Muda. Istirahat yang cukup. Jika ada kebutuhan, langsung hubungi Moki. Anakku tersayang. Kamu benar-benar bintang keberuntungan Mama. Denganmu di sini, posisi Nyonya Mo hanya bisa menjadi milikku. Nona, saya akan menyusui Tuan Muda. Lu Yanyan, yang manis itu, belum ditemukan? Qin Fang sudah lama sekali. Jangan-jangan kamu yang menyembunyikannya? Hei, Nona, saya tidak bersalah.
Kalau saya tahu di mana si manis kecil itu berada, pasti sudah lama saya tangkap. Dia kembali dan serahkan pada Nona untuk diurus. Mana mungkin saya menyembunyikannya. Nona, sudahlah. Aku hanya bercanda. Apalagi bagaimanapun dia adalah putrimu, Mak Fang. Masa aku benar-benar akan menyiksanya? Begini saja, kamu sebarkan kabar. Asal dia sungguh-sungguh kembali untuk mengakui kesalahan melayaniku dengan baik selama masa nifas. Aku tidak akan mempermasalahkan yang lalu. Baik. Asal si manis kecil itu kembali. Aku bisa mencari kesempatan untuk menyingkirkan dia dan dua bajingan kecil itu, tapi sudah lama. Di mana si manis kecil itu bersembunyi? Begitu saja membiarkannya pergi? Lalu, ini aneh sekali, sebaiknya jangan dibesar-besarkan, kalau sampai tersiar mempengaruhi reputasi perusahaan, kita semua akan kena getahnya. Benar juga, kalian tadi tidak lihat perut direktur, Yao? Itu dibandingkan dengan Lu Yanyan melahirkan 2 telur lebih aneh lagi. Melahirkan telur? Tadi kalian bicara siapa yang melahirkan telur? Iya, Lu, itu burung beo di dekat jendela. Asisten Jiu adalah milik perusahaan kita, pilar kokohnya. Bahkan jika dibicarakan, apa yang bisa terjadi? Sudah, jangan dibahas. Hal seperti ini lebih baik disimpan sendiri. Kalau sampai melibatkan Direktur Yao, kita semua akan hancur. Yanyan. Sudah jam pulang, masih antar makanan? Betul. Kamu sendirian, tidak punya anak, ngapain capek-capek? Nanti saja saya ceritakan, pesanan hampir habis waktunya. 1 bulan yang lalu, demi bayi-bayi, bisa lolos dari tangan jahat Yao Kexin, sampai di sini, semua mulai dari awal. Memang agak capek, tapi semuanya sedang menuju ke arah yang lebih baik. Semangat, Lu Yanyan. Sudah sebulan, kompas sialan ini, belum juga membawaku menemukan pangeran kecil. Sial, kalau tidak ketemu juga, akan aku hancurkan kompas ini. Minggir. Pak Tua, cepat minggir. Wah, aroma bayi. Kakek, apa kamu tidak apa-apa? Gadis ini berbau bayi. Mungkinkah dia istri kecil raja di dunia manusia? Namun, yang penting sekarang bertemu pangeran kecil. Aduh, sakit sekali, kakek ini mau mati. Nona, bagaimana kalau kamu antar aku pulang? Sengaja pura-pura jatuh, dan ingin pulang bersamaku. Halo, apakah ini 120? Kalian mau apa? Ada apa? Kalian mau apa? Apa? Kakek, periksakan kesehatan, kalau ada masalah, rumah sakit akan menghubungiku, selamat tinggal. Kalian manusia kasar. Membuat ular ini marah. Kakek ini tidak mau main-main dengan kalian lagi. Orangnya mana? Putar, putar kepalamu, sialan, di mana pangeran kecil? Akhirnya selesai mengantar pesanan terakhir. Entah bagaimana bayi-bayi hari ini. Bayi-bayi, Mami pulang. Sayang-sayang, kalian di mana? Ibu-ibu, kami di sini. Sing-sin Mianian. Ibu. Kalian sudah menetas. Biarkan ibu melihat kalian. Wah, lucu sekali, ibu sangat-sangat sayang kalian. Aku dan kakak juga sangat sayang ibu. Sayang, apa benar kalian yang bicara? Iya ibu, sebenarnya aku dan kakak bukan anak biasa. Ibu, lapar. Ibu akan buat susu sekarang. Aneh. Kenapa rasanya bayi-bayi jadi besar? Ibu tidak salah lihat, aku dan kakak sudah besar.
Ibu ekor Nian-Nian apakah licin dan enak dipegang? Ya, tapi Nian-Nian dan Sin-Sin mulai sekarang jangan pernah menunjukkan ekor di depan orang lain. Mengerti? 5 bulan sudah sebesar ini. Ayah mereka, sebenarnya jenis apa? Ibu, kamu tidak makan? Ibu sudah selesai makan. Sebentar ibu mau kerja. Kalian di rumah ya, yang baik. Tunggu ibu pulang di rumah. Jangan keluar dan lari-lari. Mengerti? Ibu dengar penculik di luar paling suka makan anak-anak yang putih mulus seperti kalian. Anak-anak, Dadah. Kak, aku hari ini kita benar-benar akan menjemput ibu pulang kerja. Kalau kamu takut bisa di rumah. Tidak, aku mau ikut kakak, jemput ibu pulang. Kakak, kenapa kakek itu terus melihat kita? Ketemu akhirnya ketemu. Hehehe pangeran kecil, putri kecil, aku datang, pangeran dan putri kecil, hahaha. Nian-Nian, lari! Penculik akan menyusul. Pangeran kecil jangan lari, aku bukan orang jahat. Ayah! Kakak, itu ayah. Sis, kamu lupa sama ayah. Apa dia sudah punya anak lain? Punya ayah tiri jadi punya ibu tiri. Apa kamu masih mau mengaku? Aku tidak mau mengaku. Oh iya, Kita harus sembunyikan aura, nanti ketahuan. Aneh, tadi jelas, ada aroma bayi, di dekat sini. Kenapa hilang? Mana ayah dan ibumu? Kenapa kalian dibiarkan keluar sendiri? Ibu bekerja di sini, ayah. Nian-Nian. Anak kecil keluar sendiri, terlalu berbahaya. Ayo, aku antar kalian cari ibu. Aku, Bos, kapan kamu jadi peduli banget sama dua bocil? Apa jangan-jangan bos punya putra mahkota kecil? Kasih sayang ayah meluap? Tidak mau kamu lepaskan kami. Gendong angkat tinggi. kenapa aku terhadap dua anak yang baru pertama kali kulihat ini merasa akrab yang aneh? Angkat tinggi lagi. Dasar Nian-Nian bodoh ekor. Kakak ngomong apa? Nian-Nian tidak dengar ekor. Siang kita akan ketahuan. Nian-Nian Sin-Sin. Mami, Pangeran kecil, jangan lari. Pangeran kecil, kamu, jangan lari. Pangeran kecil. Orangnya, Sin-Sin, pelan-pelan kamu lari kenapa? Mami, ada penculik mau menculik kita. Penculik. itu bukan penculik, itu ayah. Sin-Sin Nian-Nian, kalian masih kecil belum tahu bahaya dunia, bukan sembarang orang adalah ayah kalian belum tentu manusia. maksudmu dua tadi? Anak-anak adalah anakku. Tapi dulu rumput ekor ular itu kamu serahkan sendiri pada Moki, karena hasil tes sudah keluar tidak ada kesalahan. Orang tua ini tidak mengerti. Tapi kedua anak itu memang aneh. Hari ini jika aku tidak ada, kalian berdua, anak nakal pasti sudah diculik penculik, lain kali berani lari lagi? Mami, sebenarnya itu benar-benar ayah. Lu Yanyan, ada investor dari Haicheng ingin bertemu denganmu, seorang desainer baru, cepat datang, kalau terlambat dan menyinggung perasaannya, bonus tahunanmu tidak akan dapat. Kenapa baru datang? Datang, acara bisnis tidak tahu berdandan yang rapi. Bingung apa? Ayo masuk, masuk. Ayo. Kenapa dia ada di sini? Lu Yanyan, kamu benar-benar membuatku susah mencarimu. Bagaimana? Kita sudah kenal lama. Tidak minum bersama dulu? Tuan Lin benar, kenapa masih bengong? Pergilah, pergi tuangkan anggur untuk Tuan Lin. Lari, pandai lari. Akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Kontrak hari ini tanda tangan atau tidak, aku investasi atau tidak, semua tergantung padamu, Lu Yanyan. Lepaskan. Direktur Chen bonus akhir tahun aku tidak mau, kamu saja yang hadapi ini. Berhenti. Lu Yanyan, kamu tidak mau kerja lagi? Direktur Chen aku tidak enak badan. Tidak bisa minum alkohol. Ini soal minum alkohol? Malam ini kalau kamu menyinggung Tuan Lin, jangan bilang di tempatku, seluruh industri pun akan memblokirmu, kamu tunggu saja hidup sengsara. Bukan masalah besar. Asal Tuan Lin malam ini puas minum,
Jangan bilang bonus akhir tahun, bahkan promosi naik gaji itu bukan mimpi. Sekarang bisa pergi? Pergi. Mau lari? Kamu bisa lari? Minuman itu. Malam ini kalau kamu bisa membuatku puas, mungkin aku bisa memohon pada Kesin untuk memberimu jalan keluar. Direktur Chen, tolong aku. Yanyan Tuan Lin tertarik padamu, itu adalah rezekimu. Apalagi Tuan Lin adalah teman Nyonya Mo. Kamu pikir aku akan bodoh demi kamu untuk menyinggung Nyonya Mo? Menyinggung Tuan Mo, yang sangat berkuasa? Imut. Lu Yanyan, kamu manis sekali, berani-beraninya kamu bersembunyi, jangan sampai aku menangkapmu. Atau nanti malam akan aku kuliti kamu. Lu Yanyan keluarlah, dasar berani. Kamu. Nona Lu, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tuan Mo, tolong aku. Sejuk sekali. Wanita malam itu sebenarnya Yao Kexin. Kenapa aku malah memikirkan dia? Sejuk sekali. Nona Lu, Kamu tidak mau membantuku? Aku akan cari yang lain. apa benar aku salah lihat? Aku benar-benar tidur dengan Mo Xuanzhou. Lu Yanyan, apa yang kamu lakukan? Sudahlah, lebih baik kabur dulu. Setelah memanfaatkanku, mau kabur? Tidak, aku tidak kabur. Lagi pula semalam kamu juga tidak rugi. Siapa bilang aku tidak rugi? Lalu kamu mau bagaimana? Ganti baju dulu, turun sarapan dulu. Urusan kita akan kita hitung nanti. Angkat telepon. Lu Yanyan, gue cari lo semalaman, lo masih sempat sarapan di sini? Ayo, sekarang, ikut gue minta maaf, sama Lin Xiao. Lepaskan, Chen. Kalau kamu masih tidak lepas, aku akan lapor polisi. Direktur Chen mau bawa orangku kemana? Tuan Mo. Tuan Chen, sombong sekali, kenapa nggak lanjut? Yanyan, kamu ini ya, kenal dengan Tuan Mo seperti ini, orang besar, kok nggak bilang dari awal? Kalau kamu bilang dari awal, kamu itu pendamping Tuan Mo, mana mungkin aku masih mencari Tuan Lin? Aku dan Tuan Mo bukan hubungan yang kamu kira. Aku mengerti. Tenang saja, aku tidak tahu apa-apa. Pergi. Siap, bos? Tuan Mo soal semalam, aku. Makan dulu. Ini tidak enak. Ibu, apa kau benar-benar tidak mau mencicipi rasa stek mentah? Sungguh enak. Apa ini kebetulan? Jika ini benar-benar kebetulan, maka Yao Kexin kenapa setelah malam itu berkali-kali menyasariku, ingin menyingkirkan Xin Xin Nianian, dan Giok itu? Tuan Mo, malam itu, Anda di kamar mana di Junyue? 713. Apa? Pria malam itu adalah Mo Xuanzhou, dia adalah ayah kandung Xin Xin Nianian. Bagaimana? Mungkinkah malam itu? Tidak. Bukan. Bukan apa-apa. Aku belum selesai bicara Nona Lu, apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut. Malam itu, bahkan jika sekarang aku memberitahunya, apakah dia akan percaya? Lagi pula dia sudah bersama Yao Kexin. Apa perlu kita saling mengakui? Nona Lu, Tidak bisa Xin Xin Nianian, tidak seperti anak biasa. Jika ketahuan, kalau sampai ditangkap oleh Institut Penelitian. Malam itu aku ada di sebelah kamarmu. Itu. Aku ada urusan Tuan Mo, silahkan nikmati. Lu Yanyan. Kexin si imut Lu Yanyan diam-diam mendekati Mo Xuanzhou di belakangmu. Apa katamu? Tadi malam aku memberi si imut itu obat, tapi dia kabur. Aku curiga, dia bersama Mo Xuanzhou. Si imut Lin Mao. Aku tidak peduli cara apa yang kamu pakai. Aku ingin dia mati sekarang.
Aneh, kenapa aku merasa ada yang mengikuti? Hahaha. Sin, cepat bangun. Kenapa bisa begini? Aneh, kenapa aku merasa ada yang mengikuti? Yao Kexin, itu kamu, kan aku dan anak-anak, sudah tidak di Haicheng lagi. Kenapa kamu masih belum mau melepaskan kami? Mami, jangan khawatir, ada Sin akan baik-baik saja. Wang, ada apa denganmu? Anaknya ada masalah. Siapkan mobil cepat. Sing, ada apa denganmu? Mami, jangan khawatir kakak kelelahan karena terlalu banyak menggunakan kekuatan spiritual. Istirahat sebentar akan baik-baik saja. Kita harus pergi dari sini dulu. Orang-orang Yao Kexin seharusnya masih di sekitar sini. Wanita sialan ini ternyata masih hidup. Tidak bisa. Malam ini dia dan dua anak haram itu harus mati. Berhenti. Bos, kenapa? Tadi aku sepertinya merasakan aroma anak kecil seharusnya di sekitar sini. Lu Yanyan, gue tahu lo ada di sini. Lu Yanyan keluar. Nian, nanti kamu dan Sin bersembunyi di sini saja. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Mengerti? Kalau Mama, Tidak sempat lagi, kalian masuk dulu. Sin, Nian. Mama Nian pinter kan? Aku dan kakak kembali ke bentuk asli. Dengan begitu Mama bisa masuk dan bermain petak umpet. Nian hebat. Mama Nian imut kan? Lu Yanyan, kamu pikir gue nggak akan nemuin lo? Ah, Ternyata di sini. Tuan Mo, kenapa Anda? Kenapa? Malam-malam begini? Siapa lagi yang kau harapkan? Naiklah. Ah, itu. Aku sendiri yang naik. Terserah. Lin Mao tidak akan muncul lagi. Ah. Malam-malam bagaimana bisa kau berurusan dengannya? Karena dirimu. Kalau bukan karena dirimu Yao, Kexin mana mungkin menyuruh Lin Mao menyerang aku dan bayi-bayi tidak berurusan. Lalu tidak ada yang ingin kau katakan padaku? Terima kasih. Mama wanita jahat mungkin masih akan menyerang kita dan kekuatan spiritualku habis. Dalam waktu singkat, aku tidak bisa melindungimu dan Nian lagi. Mo Xuanzhou adalah papa dari Sin dan Nian. Dia bertanggung jawab melindungi mereka. Tuan Mo tunggu. Bisakah Anda, demi pertemuan malam itu, menampung kami?
Tidak menampungku satu malam saja. Malam itu. Malam yang mana? Nona Lu bisa melupakan begitu saja? Lalu apa hakmu berpikir aku akan menyetujui permintaan tidak masuk akal ini? Ikuti aku. Wah, akhirnya mau pulang bersama papa. Nian sangat senang. Nian. Kamu mau bertahan dengan pose ini berapa lama? Tadi itu ular. Iya, itu ular bayi. Tentu saja bukan. Itu boneka kecilku. Jadi bonekamu bernama Nian? Iya. Kalian sudah tahu dari awal, dia ayah kalian. Mami, kamu sudah tahu? Tapi kalian tidak seperti bayi biasa. Tidak boleh sembarangan membuka identitas. Kalau Mo Xuanzhou tahu kalian adalah ular, dia akan mengirim kalian ke laboratorium, nanti kalian akan diiris-iris. Jadi, jangan keluyuran. Mengerti? Tapi Mami tidak tahu kalau ayah adalah Raja Ular. Mami, kamu tidak mau mengakui ayah. Dia punya keluarganya sendiri. Dan aku hanya berharap kalian bisa selamat. Sudahlah, urusan ini belum perlu kalian anak-anak pusingkan. Ayo tidur. Siapa? Malam-malam tidak tidur. Sakit ya? Yao Kexin, ini peringatan terakhirku untukmu. Kalau kamu berani macam-macam padaku dan anak-anak lagi, jangan salahkan aku jika semua kebenaranku beritahu pada Mo Xuanzhou. Kamu apa maksudmu? Malam itu di Junyue, yang bersamaku adalah Mo Xuanzhou, kan? Bagaimana dia tahu? Yan, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tahu. Kalau tidak, kamu tidak akan setelah malam itu terus-menerus dengan sengaja menargetkanku, bahkan memberikan obat untuk menggugurkan kandungan. Yan, kamu terlalu banyak berpikir, kamu adalah putri, Mak Fang, bagaimana mungkin aku berbuat seperti itu padamu? Mengancamku? Mencari mati? Moki, aku ingin kamu membantuku melakukan sesuatu. Yao, Kexin sepertinya tidak akan tinggal diam. Sepertinya aku harus mencari cara agar Xin dan Nian tetap di sini. Sekarang hanya papa yang bisa melindungi kita. Sepertinya sudah waktunya untuk mengaku. Kak, kamu lindungi di kamar, aku akan mencari papa. Papa ada di sini, papa. Cepat buka pintu. Mama. Tuan Mo Anu, aku datang untuk berterima kasih. Malam ini bisa menampung kami. Jam segini Nona Lu. Kamu yakin hanya untuk berterima kasih? Aduh, sakit, papa jahat. Apa yang tidak boleh didengar, Nian? Nian juga mau masuk. Mo Tuan Mo. Ternyata, beberapa kali sebelumnya bukan ilusi. Malam itu orang di Junyue adalah kamu. Meskipun tahu, terus kenapa? Apa aku harus ikut campur, kamu dan Yao Kexin, menjadi selir yang tidak boleh terlihat? Apa yang Tuan Mo katakan? Aku tidak mengerti. Sudah larut. Aku kembali ke kamar dulu. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak mau mengaku? Tapi aroma malammu itu. Aku selalu ingat. Sepertinya bunga motif ular hanya muncul pada waktu tertentu baru akan terlihat. Imam besar pernah berkata, setiap betina yang sudah kawin pasti memiliki bunga motif ular di tubuhnya. Jika tidak ada, dia pasti bukan betina yang Anda cari. Selidiki Moki. Kamu mau menyelidiki Moki? Selidiki hubungannya dengan Yao Kexin. Lagi, kamu sekarang pergi sendiri ke Junyue, ambil ulang rekaman malam itu. Baik. Jika wanita malam itu benar-benar Lu Yanyan, maka anaknya adalah anak yang selama ini aku cari. Sepertinya masalah ini harus segera ada hasilnya. Diamlah di rumah bersama anak-anak dan tunggu aku kembali. Kalau ada apa-apa, telepon aku.
Dia tahu keberadaan bayi-bayi itu. Wah, ini daging sapi, baunya enak. Mami, kamu benar-benar nggak mau coba. Enak banget loh. Anak-anak pasti lapar, ayo makan. Lu Yanyan, kau perempuan kurang ajar. Keluar sana. Sin, kamu sudah menyembunyikan Nian-Nian dengan baik? Nanti apapun yang terjadi, jangan keluar. Baik. Apa yang kamu lakukan? Mau apa? Kamu, orang rendahan yang hina, berani di belakangku menggoda Xuanzhou, seharusnya sudah menduga hari ini. Keai, berlututlah pada nona besar. Aku adalah Keai. Lalu kamu itu apa? Kadang aku benar-benar kagum padamu. Selama Yao Kexin butuh, kamu selalu bisa dengan rela menjadi anjingnya. Diam. Kalau bukan karena kamu tidak tahu diri, harus melawan nona besar, apakah nona besar akan begini padamu? Ini semua salahmu sendiri. Bilang, di mana Keai? Aku tidak tahu. Bahkan jika kalian pukul aku mati hari ini, aku tetap tidak tahu. Lu Yanyan, apakah kamu sangat bangga? Kamu pikir selama di sini, Mo Xuanzhu bisa melindungimu? Sejujurnya, Mo Xuanzhu sekarang sama sekali tidak ada di Nancheng. Hari ini, kamu dan dua Keai itu pasti mati. Lepaskan aku. Yao Kexin, apakah kamu tidak takut karma? Tidak takut Mo Xuanzhu tahu? Meski tahu, bagaimana? Bahkan jika kamulah yang dia cari, lalu, apa dia akan karena orang mati sepertimu bertengkar denganku? Lu Yanyan, apa kau lupa? Aku juga sudah melahirkan anak laki-laki untuk Xuanzhou. Begitu Keaimu mati, dia adalah satu-satunya pewaris tunggal klan Mo. Sayangnya, kau tidak akan melihat semua ini. Bawa pergi. Yao Kexin, kau akan mati kejam. Kakak, kenapa kau halangi Nian-Nian menyelamatkan Mami? Kalau aku tidak menghalangimu, wanita jahat itu akan menangkapmu juga. Sekarang kekuatanku belum pulih. Kalau kau keluar, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Mami, kita juga akan jatuh ke tangan mereka. Tapi sekarang bagaimana? Hiks. wanita jahat itu sudah pergi. Sekarang kita cari Papa. Kau sejenis, cepat bawa kami ke Papa. Ini, maaf, tidak bisa, pangeran kecil, putri kecil. Kau tahu kami? Kau anak buah wanita jahat itu pengkhianat. Papa tahu, pasti tidak akan melepaskanmu. Tenang saja, pangeran kecil, raja tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Kakak. Anak ada masalah dengan anak itu. Cepat putar balik. Lu Yanyan. Sudah dicari semua, tidak menemukan Nona Lu dan anak itu, cek CCTV. Tunggu, tidak perlu cek. Umumkan. Segera blokade seluruh kota, beri aku 1 pos pemeriksaan, 1 pos cari. Baik. Berhenti buka pintu, periksa. Buka pintu. Kalau tidak buka, kita akan paksa jendela. Nona, sekarang bagaimana? Kecepatan Mo Xuanzhou lumayan cepat. Sayangnya, terlambat terobos. Jangan khawatir, nanti akan kukirim kau dan pasangan anak-anak nakal itu untuk berkumpul. Tidak akan. Sin dan Nian bukan anak biasa. Mereka tidak akan mati. Apa maksudmu? 2 anak nakal itu punya ilmu hitam, tidak bisa mati. Sayangnya, Moki juga punya. Dia sekarang mungkin sudah mengirim mereka pergi. Jangan lihat aku seperti itu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Harus bersaing dengan Nona untuk merebut posisi Nyonyamo. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Matilah. Nona berhasil. Sin, Nian, ibu datang menjemput kalian.
Bapak Mo. Ternyata kamu, Aku akan bawa kamu ke rumah sakit dulu. tidak, Dengar, ke rumah sakit dulu. tidak. Kamu bisa sihir, kalau begitu, kamu bisa menyelamatkan Sin Sin dan Nian Nian? Mereka masih begitu kecil. Mereka belum mengerti apa-apa. Kumohon, selamatkan mereka. Bangun. Kapan aku bilang tidak akan menyelamatkan? Tapi bagaimana jika Moki sudah bertindak? Bukankah semuanya sudah terlambat? Moki, Bos, ini rekaman. Silakan lihat. Malam itu yang bersama Anda, sama sekali bukan Yao Kexin, si palsu itu, melainkan Nona Lu. Dan lagi, Yao Kexin memang menyuruh Moki menyerang anak-anak. Tapi, Apakah Sin Sin dan Nian Nian kenapa? Moki sudah ditangkap. Tapi anak-anak hilang. Yao Kexin. Kamu bilang Lu Yanyan dan kedua anak manis itu sudah mati? Di sisi Xuanzhou, hanya aku dan anak kesayanganku? Kenapa dia belum melamarku? Kamu pikir dia tidak mau bertanggung jawab? Tidak mungkin. Nona, jangan terlalu khawatir. Saya rasa Pak Mo, mungkin dia ingin diam-diam memberimu sebuah acara lamaran yang megah. Apa? Menikah? Dengar, untuk dekorasi pernikahan hari ini saja, biayanya sampai 9 digit, Tuan Mo benar-benar royal. Dia memanjakan Nona Yao sampai ke langit. Lagi pula, dia melahirkan putra sulung keluarga Mo, tentu statusnya berbeda. Tapi sudah lama, kenapa Tuan Mo belum datang? Kexin, hari sudah hampir waktu pernikahan. Kenapa Xuanzhou belum tiba? Bu, pernikahan ini ditentukan sendiri oleh Xuanzhou. Kamu takut dia kabur? Tunggu saja. Menurutku, dia pasti diam-diam menyiapkan kejutan. Dia datang. Lu Yanyan, kamu kenapa? Kenapa belum mati? Maaf mengecewakanmu. Lagi pula, kalau aku mati, bagaimana aku bisa di sini mengungkap wajah jahatmu? Apa yang kamu omong kosong? Ayo, ikut aku. Di depan kalian adalah Nona Yao ini. Demi kepentingan pribadi, demi naik posisi, agar tidak ketahuan oleh Mo Xuanzhou bahwa dirinya palsu, berkali-kali dia mencoba membunuhku, dan anakku, berusaha membunuh, melanggar hukum. Sayangnya, yang palsu tidak akan pernah jadi asli. Kamu tidak akan pernah jadi Nyonya Mo seumur hidup. Kexin, benarkah begitu? Jangan dengar omongannya. Dia hanya anak pembantu rumahku. Dulu berkali-kali menggoda Xuanzhou. Aku cuma memperingatkannya. Tak kira dia datang ke pernikahan mencemarkan namaku. Aku bisa bersaksi. Nona besar baik sekali pada kami ibu dan anak. Budi kami tak terbalas. Semua gara-gara anak durhaka ini. Tidak tahu terima kasih. Mimpi naik pangkat lewat pernikahan. Yanyan, kamu sangat mengecewakanku. Tidak, aku tidak. Ternyata pencuri berteriak maling. Pembantu kecil ini benar-benar paham trik, dasar tidak tahu malu. Iya, Nona Yao terlalu baik. Kalau aku, akan kusuruh pergi perempuan mulut kotor ini, diusir. Berani besar mulut bilang Nona Yao menyamar sebagai pembantu rendahan. Dia tidak punya malu. Lihat. Omongan tanpa bukti. Semua orang tidak percaya padamu. Bagaimana kalau aku punya bukti? Tidak mungkin. Dua anak haram ini, masa masih hidup? Tidak terduga kan? Aku dan kakakku tidak bisa mati kecoa. Sepertinya telapak tangan baja kuatku cukup berguna. Kakak, ini penculik yang dulu, ayo kita lari. Putra mahkota kecil dan putri mahkota kecil, aku telah bersusah payah menyeberangi gunung dan sungai akhirnya menemukan kalian. Jika bukan karena kakek imam besar kami sudah menjadi kecoa yang mati dipukul. Bocah kurang ajar. Menyebarkan rumor bisa ditangkap, loh. Ya dua bocah ini, mana ada bukti? Kakak, serahkan padamu. Lu Yanyan, apa kamu sangat bangga?
Kamu pikir selama di sini Mo Xuanzhou bisa melindungimu? Sebenarnya, aku beritahu Mo Xuanzhou sekarang tidak ada di kota selatan. Hari ini kamu dan kedua anak lucumu pasti mati. Lepaskan, lepaskan. Aku Yao, Kexin. Apa kamu tidak takut karma? Apa tidak takut Mo Xuanzhou tahu? Meskipun tahu, lalu, bahkan jika kamulah yang dia cari lalu kenapa? Apa dia akan demi kamu, yang sudah mati bertengkar denganku? Lu Yanyan, apa kamu lupa? Aku juga melahirkan putra untuk Xuanzhou. Setelah anakmu yang lucu mati, dialah satu-satunya ahli waris tunggal keluargamu. Sayangnya kamu tidak akan melihat semua ini bawa pergi. Jangan lihat aku seperti itu. Salahkan dirimu sendiri yang tidak tahu diri. Memaksa bersaing dengan nona besar merebut posisi Nyonya Mo. Jika begitu, jangan salahkan aku. Matilah kau. Ini pembunuhan berencana, kan? Tidak terduga Yao Kexin begitu kejam. Benar sekali. Bahkan anak-anak pun tidak dilepaskan, benar-benar gila. Bukan aku tidak dia. Mereka dua monster kecil ini. Video palsu yang dibuat-buat. Semua baru saja melihat kedua anak ini tidak normal. Mereka aneh. Mereka bukan manusia. Jangan lihat kedua anak ini. Tampaknya polos dan lugu. Padahal mereka ahli menggunakan ilmu hitam bohong menyakiti orang. Yao Kexin, kau menuduh tanpa bukti. Xin dan Nian tidak pernah menyakiti siapapun, sedangkan kau anakmu juga dulu. Sampai sekarang kau masih ingin berdalih? Bagaimana mungkin aku punya anak yang tidak tahu malu putri pembohong? Aku tidak tahu malu, pembohong Qin Fang. Kau memang benar-benar anjing peliharaan Yao Kexin, yang rela melakukan apa saja untuk menghabisiku. Kadang aku benar-benar curiga padamu. Apakah kau benar ibuku? Yan, bagaimana kau bisa bilang begitu pada Ibu Fang? Bagaimana perlakuannya padamu? Aku melihat semuanya. Bahkan jika kau ingin naik jabatan, tidak seharusnya kau menggunakan cara licik seperti ini memfitnah ibumu sendiri. Nyonya Mo, apa yang kau tunggu? Orang durhaka seperti ini harus diusir, betul usir. Lu Yanyan, saran aku, jangan buang-buang tenaga. Meskipun kau punya bukti, bagaimana? Tidak ada yang percaya aku ini palsu. Setelah hari ini aku akan menjadi orang yang berada di bawah satu orang di atas semua orang Nyonya Mo. Sedangkan kau dan dua anak manis ini seumur hidup kalian hanya akan menjadi tikus yang takut cahaya. Oh, begitu? Saran aku, jangan terlalu cepat bersenang hati. Orang, sini. Usir mereka. Lepaskan aku. Tunggu. Siapa yang ingin kau usir? Xuanzhou, kamu baru datang? Pernikahan sudah hampir dimulai. Maaf. Aku datang terlambat. Tuan Mo, ada apa ini? Xuanzhou, apakah kamu salah? Akulah yang menjadi pengantinmu. Dia datang untuk mengacau. Cepat usir dia. Dia adalah pengantinku. Siapa yang berani mengusir? Xuanzhou, apakah dia menggoda kamu? Kamu tahu tidak, si imut ini sudah lama selingkuh dengan orang lain. Dua anak haram itu, dia dan pria lain, bukti perselingkuhan. Itu sungguh mengecewakanmu. Pria lain itu adalah aku. Kamu sudah tahu semuanya, tapi meskipun begitu, kita memang pernah semalam yang tak terlupakan. Xuanzhou, kita punya seorang putra. Putra? Kalau begitu, buka mata besar-besar dan lihat baik-baik. Apa ini? Ini adalah anakku dan Tuan Mo. Tidak. Pria malam itu, aku jelas ingat, jelas-jelas kamu bohong padaku. Pasti kamu bohong. Panggil orang. Bawa dia ke sini. Xuanzhou, kenapa kamu membawanya ke sini? Malam itu, bukan aku yang bersamamu, itu adalah Moki. Tidak mungkin. Masa sih? Nona Yao, ini rekaman malam itu. Malam itu, untuk kedua kalinya, orang yang masuk ke kamarmu adalah Moki. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa terlibat dengannya?
Xuanzhou, kamu sudah memeriksanya sebelumnya. Xuan adalah anakmu. Ini semua palsu, kan? Tes DNA itu menggunakan darah Moki. Apa hubungannya denganku? Enya. Jadi kamu dari awal sudah tahu? Lalu kenapa kamu tetap setuju menikah denganku? Aku setuju menikah, tapi tidak pernah bilang bahwa mempelainya adalah kamu. Kamu pasti bangga, ya? Sayang, aku akan membunuhmu. Mau marah sampai kapan? Ikut aku pulang? Ayo. Semua tenang saja, pernikahan dilanjutkan. Waktu yang baik telah tiba. Silakan, mempelai pria dan wanita masuk. Jangan gugup. Tabur bunga. Papa dan Mama sangat serasi. Bagus sekali. Lihat, ini baru pasangan yang sempurna. Sayang, malam pengantin itu berharga. Kalau begitu aku akan. Mo Xuanzhou, turun. Aman. Kenapa Nian Xin datang? Bagaimana kalau Mo Xuanzhou melihat anak-anaknya adalah dua ular? Apa dia akan kaget sampai pikun? Pagi, sayang. Pagi. Kamu yakin mau lihat aku sepagi ini? Ayah Ibu Cium. Malu. Ayah kalian adalah orang biasa. Mulai sekarang, jangan pernah menunjukkan wujud ular di depannya. Kalau Mo Xuanzhou tahu bahwa kalian adalah ular, apa dia tidak akan suka lagi? Tapi ayah, dia bukan orang biasa. Aku tahu dia bukan orang biasa. Dia adalah presiden direktur. Semua orang takut pada ular. Apalagi ular yang bisa bicara. Paham? Dia takut ular. Sepertinya identitasku sebagai ular harus disembunyikan. Anak-anak masih tidur. Aku sedang luang 2 hari ini. Aku ingin lebih banyak bersama mereka. Aku akan membangunkan mereka. Wah, seru banget. Ayah, lagi. Aneh. Kemana Xin Nian pergi? Mama, ikut main juga yuk. Kenapa berubah wujud lagi? Di mana papa kalian? Mama dan Papa di dalam, Ayah. Sayang. Kamu lihat Xin Nian belum? Mereka dibawa pergi oleh Mo Jiu. Fokus. Sekarang siang. Kamu ini tidak fokus pada pekerjaan. Kalau begitu, kamu yang menghidupi aku. Selamat siang, Nyonya. Semua kerja semuanya. Selamat siang, Nyonya. Asisten Jiu, semua orang di Departemen Desain sudah diganti. Tuan Mo pasti tahu. Kelompok itu di perusahaan, setelah mereka mengganggu Anda, semuanya dipecat. Terima kasih untuk urusan Departemen Desain. Sayang,
Sudah terpikir bagaimana cara berterima kasih padaku? Makan siang bersama, Yanyan. Ibu Yao, apa ini? Yanyan, hari ini saya datang untuk meminta maaf atas nama Kexin kepadamu. Ini ibu kandung Nona Yao itu. Apa dia mau cari masalah? Selama saya masih putri keluarga Yao, masih ada kesempatan menikah dengan Mo Xuanzhou. Sedangkan kamu, si manis kecil ini, lihat bagaimana ibuku akan menguliti kamu. Apa yang dilakukan Kexin selama ini saya sudah tahu. Saya tahu, apapun yang saya katakan tidak bisa menggantikan kerusakan yang dia timbulkan padamu, Yanyan. Maaf sungguh. Nyonya Yao, selama ini saya sangat berterima kasih padamu atas perhatianmu padaku di keluarga Yao. Tapi hal-hal yang dilakukan Yao Kexin, saya benar-benar tidak bisa memaafkan. Silakan pulang. Maaf. Si manis kecil ini, menyebabkan saya kehilangan segalanya. Menyebabkan saya dicaci maki banyak orang. Karena Anda pun tidak membantu saya, maka saya harus bertindak sendiri. Putri keluarga kaya raya, lalu kenapa? Di hari pernikahan, calon suami diambil orang. Teman-teman, semua karena saya terlalu lemah sesaat menampungnya. Dibalas dengan kejahatan, merayu tunanganku, dan melahirkan anak haram. Meninggalkanku di hari pernikahan. Sang blogger harus membeberkan selingkuhan menuliskan namanya. Biar semua orang menghakiminya. Dukung blogger Beberkan untuk membuka nama selingkuhan. Semua selingkuhan di dunia. Pantas mati kejam. Dukung blogger untuk membesar-besarkan masalah ini. Sama-sama wanita. Saya juga tidak ingin menyusahkannya. Tapi saya sungguh ingin bertanya. Yanyan, kamu membuat anakku kehilangan ayah sejak kecil. Apa kamu benar-benar bisa tenang merebut Xuanzhou? Baiklah teman-teman, saya juga melihatnya. Bongkar identitasnya habis-habisan, Lu Yanyan. Saya ingin lihat posisimu sebagai Nyonya Mo, apakah masih aman? Jangan hiraukan gosip di internet. Saya sudah meminta Departemen Humas untuk menanganinya. Tidak perlu. Pukul anjing yang jatuh ke air. Biarkan saya yang menangani sendiri kali ini. Halo semuanya, saya adalah wanita yang disebut Ibu Yao, yang seharusnya disebut selingkuhan yang dibenci semua orang, Lu Yanyan. Selingkuhan sekarang berani sekali ya. Aku akui kamu cantik, tapi jadi selingkuhan itu merendahkan diri sendiri. Nona, kamu benar, selingkuhan memang rendah, tapi masalahnya, aku bukan selingkuhan. Bukti yang kalian mau ada di sini, Ibu Yao. Begitu terburu-buru minta bukti, maka aku harus memenuhinya. Apa? Lu Yanyan, sebaiknya kau jangan buang tenaga. Kalaupun kau punya bukti, apa gunanya? Tetap saja tak ada yang percaya. Aku hanyalah palsu. Setelah hari ini aku akan menjadi orang yang di bawah satu orang Madam Mo, yang di atas segalanya, sedangkan kau dan dua manis ini seumur hidup hanya akan diselokkan tikus yang tidak bisa melihat cahaya. Balik arah besar, jadi Nona Yao lah yang jadi selingkuhan. Betul, saat itu, aku di pesta pernikahan Tuan Mo, Nona Yao ini tidak sederhana, selalu mengaku sebagai Nyonya Mo. Tidak hanya itu, juga beberapa kali terlibat menyewa pembunuh orang seperti ini. Bukankah seharusnya masuk penjara? Yao Kexin berulang kali dengan sengaja melukai serta bukti memfitnah istriku. Sudah aku kuasai semua selanjutnya. Adalah proses hukum. Kenapa datang? Kalau tidak datang, bagaimana jika kau dibuli? Ibu, mereka semua membuli aku. Kamu? Kau carikan aku pembunuh. Aku mau bunuh Lu Yanyan si imut itu. Cukup, sampai kapan kau mau ribut? Ibu memukulku. Yao Kexin, kapan kau jadi begini? Kau berani menyewa pembunuh? Kau sangat mengecewakan aku. Awalnya aku pikir setelah kau dewasa akan kuberikan perusahaan padamu, sekarang sepertinya jangan. Ibu, Nona besar, kau tidak apa-apa. kenapa bahkan kau seorang pembantu? Bahkan orang luar lebih baik darimu, bisa peduli padaku. Tapi Lin Yueru malah membela orang luar. Bahkan perusahaan tidak berniat memberikannya padaku. Ibu ingin tahu kenapa? Karena Nyonya Yao, dia sama sekali bukan ibu kandungmu. Akulah. Apa? Tidak mungkin. Ibu kandungku.
Bagaimana mungkin kau seorang pembantu rendahan? Dulu aku melahirkan pada hari yang sama dengan Nyonya. Agar kau bisa hidup enak, aku diam-diam menukarmu dengan si kecil Lu Yanyan menukar. Keksin, akulah ibumu. Bukan kau menyembunyikannya selama bertahun-tahun? Kenapa sekarang kau memberitahuku? Apa kau pikir aku akan melepaskan semua yang kumiliki sekarang? Ikut denganmu? Apakah Lin Yueru tahu? Kalau begitu, mending kita habisi saja. Dia tidak menganggapku sebagai anak. Aku juga tidak perlu mengingat ikatan ibu anak. Kau, apa yang mau kau lakukan? Ibu, hal yang lalu. Aku salah. Mulai sekarang aku akan patuh padamu. Jangan marah padaku lagi. Oke. Kau benar-benar menyesal? Perutmu lemah, jangan minum kopi. Minum susu hangat biar perutmu nyaman. Kau sudah dewasa. Pendapatmu juga kuat. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Semoga kau benar-benar menyesal. Ibu, sebagai ibu dan anak, aku tidak akan membuatmu terlalu kesepian. Sebentar lagi, aku akan mengirim putri kesayanganmu untuk bertemu denganmu. Yao Keksin. Itu kau, kan? Kau mengigau apa lagi? Lu Yanyan, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku ini membantumu. Membantu bertemu ibu kandungmu. Ibu kandung? Maksudmu apa? Maksudku Lin Yueru akan segera bertemu denganmu di alam baka. Hanya jika kau mati Xuanzhou bisa melihatku lagi. Aku dan dia sepadan jodoh yang sempurna. Lin Yueru, Nyonya Yao, ternyata begitu pantaskah selama ini Qin Fang tidak menganggapku manusia, ternyata aku sama sekali bukan anak kandungnya. Kau apakan Nyonya Yao, kau peduli amat, kau hanya perlu tahu. Aku akan mengirimmu menemuinya sekarang. Xuanzhou. Suami. Jadi, apa kamu benar-benar manusia? Kamu sudah melihat semuanya? Jadi kerinduan itu sebenarnya warisan darimu. Tidak baik Yao Keksin mau kabur. Tenang, dia tidak bisa kabur. Kamu tidak mati. Aku sudah memberimu kesempatan. Sebelum kamu masuk ruang kerja, Sekretaris Song sudah mengetahuinya, kebenaran asal-usulmu dan Yanyan. Sebenarnya jika kamu tidak terburu-buru bertindak, mungkin aku akan mengingat hubungan ibu dan anak kita, memberimu jalan hidup. Ibu, akulah putrimu, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Mulai sekarang aku tidak akan lagi. Terlambat. Nona Yao, Keksin, Anda terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan berencana. Silakan ikut kami. Jangan sentuh aku. Akulah putri sulung keluarga Yao. Yanyan, maaf ibu buta. Mengakui musuh sebagai anak selama bertahun-tahun, menyebabkanmu menderita begitu banyak. Ibu tahu, kamu tidak bisa melewati rintangan di hatimu, tapi tidak apa-apa. Pintu keluarga Yao selalu terbuka untukmu. Ibu. Sangat baik. Tidak mau tidur. Kalau begitu lakukan sesuatu, dan... Aku hanya ingin menyentuh di mana ekormu. Kamu tahu, betina menyentuh ekor jantan, artinya apa? Berarti mengajak bercinta. Jadi malam ini kita berusaha lagi, menghasilkan telur.